Bersama Lamara, kamu bisa merasakannya dengan tampil cantik, cerah, dan glowing. Berformulasikan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi dan bebas dari bahan pengisi dan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan dan kecantikan. Bahan-bahan alami yang lembut sebagai prebiotik, probiotik, antioksidan, pelembab, pencerah, dan nutrisi penting lainnya. Bekerja secara efektif, aman, dan teruji untuk mengembalikan vitalitas dan kecantikan alami kulitmu. Kulit kamu pun akan tampak bersinar, lembab, bebas jerawat, keriput, flek hitam, dan kantung mata. Kini, tampil cantik dan memukau bukan lagi sekedar mimpi. Temukan cahaya kulit alamimu yang ternutrisi dan terlindungi bersama Lamara. Lamara, pancarkan kemilaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir via Zoom pada hari ini. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah hadir via Zoom bersama kita. Sudah hadir dokter cantik kita, Dokter Fania Alhansa. Beliau adalah dokter dari konsultan Sinergi Worldwide Indonesia. Halo dokter, Halo Mbak Sherry, apa apa kabar kabar? dokter hari ini? Apa kabar Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sherry. Tetap sehat dan tetap semangat ya Bu Dokter. Pastinya dong. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Love Your Skin ya Bu Dokter ya. Betul. Betul. Nah, Bapak dan Ibu, di era pandemi ini, Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk membuka masker di ruangan terbuka. Jadi, kalau bahasa anak mudanya zaman sekarang itu flexing atau pamer, kita sudah bisa pamer kulit kita lagi, muka kita lagi, wajah kita lagi ya Bu Dokter ya. Jadi, wajah kita yang glowing ini, yang udah cantik, yang sudah pakai lamaran ini bisa kita perlihatkan di ruangan terbuka ya Bu Dokter ya. Betul, jadi biar kita bisa mancarin nih kulit sehat kita. Betul, oke. Langsung saja kita simak sama-sama presentasi dari Bu Dokter pada hari ini. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Sherry. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Fania. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sesuai dengan judul kita atau tema kita pada siang hari ini mengenai tips mengenali 5 jenis kulit wajah dan gimana sih cara perawatannya itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita harus tahu dulu nih untuk jenis kulit kelimanya itu ada apa aja. Nah, yang pertama di sini kulit itu ada yang kulit normal, kemudian jenis kulit berminyak, kering, kombinasi, dan sensitif. Nah, kemudian apa aja sih yang membedakan kelima jenis kulit ini? Untuk jenis kulit normal, kering, berminyak, dan kombinasi ini sendiri, yang membedakan itu merupakan kandungan minyak atau sebum di kulit wajah itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kulit sensitif itu biasanya kulitnya itu lebih cenderung peka terhadap atau sensitif terhadap ada rangsangan atau alergen seperti kayak penggunaan kosmetik atau seperti penggunaan skincare yang salah, perubahan cuaca. Kulit sensitif juga sering dipengaruhi oleh faktor genetik juga pastinya. Nah, yang pertama di sini mengenai pertama kulit wajah normal. Nah,
kulit wajah normal itu untuk tanda jenis kulit normal, yakni kondisi kulit yang dia itu nggak gampang berminyak, dia juga nggak gampang kering juga. Jadi buat orang-orang yang kulit wajah yang normal ini harusnya beruntung memilih kulit wajah yang normal, karena kulit wajah yang normal itu memiliki keseimbangan antara jumlah kandungan air dan kandungan minyaknya. Kemudian kulit wajah normal itu memiliki warna kulit yang cenderung merata nih, kemudian pori-porinya juga tampak terlihat lebih kecil, halus, dan dia tidak mudah berjerawat, bahkan untuk komedo sendiri sedikit. Nah, kita lihat di sini dari teksturnya. Untuk teksturnya sendiri, kulitnya itu cenderung halus, kemudian kenyal dan lembut, terlihat segar dan lembab juga. Nah, saat kita sentuh nih, dia itu akan terasa halus, kemudian untuk ketebalan kulitnya juga wajar. Nah, untuk secara dilihat nih, tampak berkilap dan sedikit bercahaya, kemudian pori-porinya terlihat halus dan kecil, dan masalah yang timbul itu hampir nggak ada. Gitu. Nah, selanjutnya gimana sih untuk merawat kulit wajah yang normal itu sendiri? Nah, untuk merawat kulit normal itu cenderung mudah dirawat, karena kelenjar minyak pada kulit normal biasanya itu tidak bandel, karena minyak atau istilah sebum yang kita kenal yang dikeluarkan itu cenderung seimbang, dia itu nggak berlebihan atau nggak berkekurangan juga. Nah, oleh karena itu pada kulit yang normal itu sering sekali banyak diidamin oleh orang-orang banyak. Tetapi walaupun perawatannya mudah dan jarang sekali temukan masalah, tapi kulit wajah yang normal itu harus tetap dirawat agar selalu bersih, cerah, kencang, glowing, lembut, segar juga pastinya. Nah, kalau misalnya kita salah melakukan perawatan kulit wajah kita yang cenderung normal, maka bisa aja nih dia malah menjadi berminyak atau cenderung sensitif. Jika kita nggak ngebersihin juga, maka kotorannya juga akan makin menumpuk, bahkan bisa menimbulkan timbulnya jerawat atau jadi terjadinya penuaan dini seperti garis-garis halus ataupun kerutan. Nah, untuk perawatan kulitnya di sini kita gampang banget, cukup dengan membersihkan wajah kita secara teratur menggunakan sabun pembersih muka tentunya, kemudian kita gunakan secara lembut, pijat dengan lembut aja, kemudian jangan menggosok dengan terlalu kasar, kemudian kita juga gunakan pelembab sesuai dengan kebutuhan kulit kita, dan pastinya penggunaan sunscreen juga yang penting. Selanjutnya, untuk jenis kulit yang kedua, yaitu kulit wajah yang berminyak. Nah, kulit yang berminyak itu banyak banget dialamin oleh orang-orang atau wanita di daerah tropis, seperti contohnya kita nih di Indonesia, khususnya di Jakarta juga. Nah, kulit berminyak ini timbulnya itu karena dia kelebihan produksi minyak atau sebum pada kelenjar minyak itu sendiri. Nah, kemudian si sebum ini sendiri sebenarnya apa sih fungsinya? Dia itu fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit kita, kemudian fleksibilitas kulit kita, melindungi kulit kita juga dari adanya bakteri, kemudian tapi kalau misalnya kelebihan dari minyak ini akan menyebabkan kulit kita menjadi berminyak, kemudian menyumbat pori-pori sehingga timbullah kotoran dan terbentuklah jerawat. Nah, kemudian apa aja sih yang mempengaruhi faktor-faktor dari berminyak ini, kulit wajah yang berminyak itu? Ada berbagai faktor-faktor, diantaranya ada faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal itu seperti genetik atau perubahan hormon, sedangkan kalau untuk faktor eksternal itu contohnya seperti adanya perubahan cuaca atau pemakaian skincare yang salah, atau bisa juga disebabkan karena stres itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri dari kulit wajah yang berminyak itu, cirinya itu kulitnya itu akan lebih tebal, kemudian dia akan terlihat lebih kusam, kemudian mudah mengkilap, dan kulit mudah terasa kotor. Nah, untuk saat disentuh pada daerah khususnya daerah T-zone, yaitu pada daerah dahi, kemudian hidung, dan di atas alis, dia itu akan terasa kasar karena mengerasnya lemak yang keluar, kemudian akan terasa tebal juga. Untuk kepekaan, kadang-kadang untuk kulit wajah berminyak ini agak sensitif juga, jadi jika terkena matahari akan gampang merah juga, kemudian dia akan tampak berkilau juga. Sedangkan kalau untuk pori-porinya di sini cenderung sedang atau besar dan penuh dengan komedo, sehingga
Kenapa untuk orang-orang dengan kulit wajah yang cenderung berminyak, dia gampang banget untuk timbulnya jerawat. Nah, selanjutnya kita ke cara perawatan untuk kulit wajah yang berminyak. Nah, merawat yang kulit berminyak ini bukan berarti membuat kulit kita benar-benar bersih dari minyak, karena kita tahu juga kalau minyak pada kulit kita tetap diperlukan nih sebagai pelindung alami dari sinar matahari, kemudian dari bahan-bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik ataupun terhadap polusi, dan pastinya minyak alami di wajah kita ini fungsinya untuk kelembapan kulit kita juga. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri, jenis kulit berminyak itu cukup sulit untuk perawatannya, dan bila salah akan memperburuk keadaannya juga. Perawatannya itu untuk rajin kulit berminyak adalah dengan rajin mencuci muka menggunakan cleanser yang memiliki kandungan anti jerawat untuk menghilangkan jerawat pada kulit berminyak, dan menggunakan kertas minyak untuk meminimalisir kelebihan minyak pada wajah. Jadi fungsi kertas minyak di sini untuk meminimalisir, bukan bukan untuk yang namanya menghilangi minyak di wajah kita gitu. Jadi meminimalisir atau mengurangi aja. Nah, selanjutnya kita ke tipe jenis kulit yang ketiga, yaitu kulit wajah yang kering. Nah, pada kulit yang kering, jumlah sebum atau minyak yang dihasilkan itu sedikit, sehingga pertahanan kulit juga pastinya lebih sedikit, dan menyebabkan kulit akan terlihat menjadi kering, tipis juga, dan dia tidak dapat mempertahankan kelembapannya. Nah, kulit yang sangat kering, dia itu akan mengakibatkan retakan nih pada permukaan kulit kita. Nah, kulit yang jenis kering ini juga, dia itu cenderung lebih gampang seperti memerah, gatal, bersisik, atau terkelupas dan meradang nantinya. Nah, kondisi kulit yang kering ini nantinya dapat menjadi lebih buruk apabila misalnya kita kayak terkena angin nih, atau adanya perubahan cuaca dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Nah, kemudian dapat timbul juga ada garis halus atau kerutan di sekitar pipi, mata, kemudian di sekitar bibir kita juga dapat muncul dengan mudah pada wajah kulit yang kering. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, untuk kulit wajah yang kering itu cirinya makeup itu dapat bertahan sempurna, kemudian juga kulitnya itu cenderung terasa kencang, terutama setelah dibersihkan. Kemudian saat disentuh dia itu cenderung kasar pada seluruh bagian wajah, kemudian dia juga akan terasa lebih tipis, kendur, atau kurang elastis. Untuk kepekaannya sendiri, dia itu sangat peka terhadap keadaan iklim, sabun, penggunaan alkohol, sinar matahari, dan air. Untuk pori-porinya sendiri, dia cenderung sangat halus dan kecil. Untuk masalah yang timbul itu cepat keriput, mudah memerah, dan mudah dehidrasi juga pastinya, karena kelembapannya berkurang di sini. Nah, kita lanjut untuk ke perawatan kulit wajah kering nih di sini. Nah, perawatan pada kulit wajah yang kering ini memiliki sifat atau karakter yang sebenarnya cenderung cukup merepotkan bagi yang memiliki kulit wajah kering, karena pada umumnya kulit kering itu menimbulkan efek yang tidak segar pada kulit, kemudian kulit pun cenderung terlihat keriput seperti itu. Maka cara perawatannya di sini yaitu dengan menjaga kondisi kulit kita agar tetap lembab dan ternutrisi pastinya, baik itu menggunakan bahan alami ataupun menggunakan produk perawatan yang lainnya yang aman digunakan pastinya. Nah, untuk perawatan untuk kulit kering adalah dengan menggunakan facial wash yang lembut dan tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti alkohol atau wewangian di sini. Kemudian tidak terlalu lama juga mencuci muka, minimal kita menggunakan sabun muka itu 30 detik aja, dan minimal kita bisa gunakan 2 kali sehari. Kemudian kita menggunakan pelembab juga, dan hindari untuk menggunakan scrub dan handuk yang kasar, khususnya untuk physical scrub. Nah, selanjutnya kita ke jenis kulit yang keempat di sini, yaitu jenis kulit yang kombinasi. Nah, pada pemilik kulit kombinasi biasanya memiliki kulit berminyak yang terkonsentrasi di area T-zone aja, yaitu di daerah dagu, hidung, dan dahi. Sementara di bagian pipi itu tuh cenderung tetap kering ataupun normal.
Nah, kemudian untuk kulit wajah kombinasi ini ada faktor genetik yang menyebabkan kulit kombinasi banyak ditemukan khususnya di Asia. Banyak wanita timur, terutama di daerah tropis, dia itu yang memiliki kulit kombinasi yang kulitnya seperti kering berminyak ataupun normal berminyak, atau kadangkala kita temukan itu yang cenderung sensitif berminyak. Nah, kulit kombinasi cenderung memiliki masalah dengan kadar minyak pada wajah yang tidak merata pada bagian tertentu, kelenjar minyak sangat aktif atau banyak, sedangkan daerah lainnya tidak. Nah, jadi contohnya seperti daerah T-zone itu kelenjar minyaknya sangat aktif atau banyak, sedangkan pada daerah pipi cenderung normal atau kering. Yang berarti dia itu cenderung untuk menimbulkan jerawat, kemudian komedo juga, dan kulit mengkilap juga di area T-zone kita. Nah, selanjutnya untuk perawatan kulit wajah yang kombinasi, karena itu perawatan kulit kombinasi, maka di sini kita memerlukan perawatan yang atau perhatian yang khusus, yaitu perawatan untuk kulit kombinasi diperlukan yang berbeda di beberapa bagian wajah, misalnya penggunaan pelembab dan pembersih ringan di area pipi, kemudian produk anti acne di area T-zone, kemudian scrub wajah maksimal 2 kali seminggu, dan pastinya kita tetap menggunakan sunscreen. Tuh, jadi sebenarnya dapat dikatakan jika area kulit, jadi untuk kulit kombinasi ini, di area kulit yang berminyak dirawat dengan perawatan kulit yang untuk kulit berminyak, dan untuk di area di kulit yang normal atau cenderung kering, kita rawat sesuai dengan kebutuhan kulit juga. Nah, selanjutnya untuk tipe jenis kulit yang kelima atau yang terakhir, yaitu kulit wajah sensitif. Nah, dikatakan jenis kulit wajah sensitif itu bila timbul adanya gejala-gejala atau penambahan warna dan reaksi cepat terhadap rangsangan. Nah, kulit sensitif itu biasanya dia itu lebih tipis dari jenis kulit lainnya, sehingga dia itu sangat peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan alergi. Kemudian kulit juga mudah bereaksi pada kosmetik atau skincare yang terlalu keras atau yang tidak cocok dengan kondisi wajah. Nah, pada kulit wajah sensitif itu, pembuluh darah dan persarafan pada kulit itu sensitif terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jika terkenanya alergen atau adanya rangsangan, reaksinya pun akan sangat cepat. Kemudian akan timbul warna kemerahan pada kulit sensitif juga disebabkan karena adanya alergi yang memicu pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu memperbanyak aliran darahnya ke permukaan kulit. Nah, sebenarnya juga terkadang kita tuh sulit untuk mendeteksi kulit sensitif cukup sulit deteksi karena kondisi wajah bisa jadi sangat kering ataupun sangat berminyak. Ini adalah tipe kulit yang butuh perlindungan ekstra karena jika salah dalam memilih produk akan langsung bereaksi dan membuat tidak nyaman juga pastinya. Nah, kulit sensitif juga dipengaruhi oleh berbagai faktor nih. Ada faktor genetik, kemudian lapisan kulit yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan, perawatan kulit, dan produk kosmetik lainnya. Nah, reaksi yang ditimbulkan itu bisa seperti terasa perih, kemudian terbakar, bisa juga timbul kemerahan, atau bahkan bisa jadi sangat kering sampai mengelupas. Nah, untuk perawatan kulit wajah sensitif itu sendiri ditunjukkan untuk melindungi kulit serta menanggulangi iritasi dari perubahan dari wajah kulit sensitif. Perawatan untuk kulit sensitif dengan menggunakan cleanser yang lembut pastinya, kemudian hindari menggosok wajah dengan handuk yang kasar. Kemudian usahakan untuk menghindari penggunaan produk perawatan wajah yang mengandung alkohol, asam, atau wangian. Hindari panas dan sinar matahari secara langsung dan cari bahan-bahan dengan yang hipoalergenik, yaitu agak ringan terjadinya atau terbentuknya alergi, reaksi alergi. Nah, selanjutnya di sini faktor apa aja sih yang mempengaruhi jenis kulit kita itu sendiri? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jenis kulit kita, seperti perubahan jenis kulit dapat disebabkan oleh usia, makanan dan minuman, bisa juga iklim atau perubahan cuaca. Nah, setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda, tergantung dari beberapa faktor nih. Ada faktor genetiknya juga seperti
Ada juga faktor hormonnya atau kandungan air mempengaruhi elastisitas kulit, bisa juga kandungan minyaknya. Nah, di sini saya ambil contoh untuk faktor usia. Contohnya pada masa anak-anak, jenis kulit kita itu cenderung normal. Kemudian pada saat kita menginjak remaja, jenis kulit kita cenderung berminyak. Sedangkan selanjutnya pada jenis kulit remaja yang tadinya berminyak, pada saat menua kulit kita cenderung menjadi kering. Kemudian untuk makanan dan minuman sendiri, seperti makanan berlemak, panas, dan pedas. Nah, yang tadinya kulit kita cenderung normal, nantinya akan menjadi kulit berminyak karena makanan yang kita konsumsi. Bisa juga dari kita sering mengkonsumsi makanan yang asam, kemudian minuman keras atau alkohol, yang tadinya kulit kita normal akan menjadi cenderung kulit yang kering. Kemudian perubahan iklim. Nah, pada iklim panas, kulit kita cenderung berminyak, sedangkan jika kita berada di iklim yang dingin, kulit kita cenderung menjadi kering. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengetahui atau menentukan jenis kulit kita itu sendiri itu seperti apa? Nah, untuk mengetahui jenis kulit kita itu kita dapat lakukan dengan cara yang mudah banget. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita harus mencuci wajah kita dulu dengan sabun cuci muka seperti biasa. Kemudian yang kedua, kita biarkan aja wajahnya mengering atau tepuk-tepuk pelan dengan tisu wajah. Yang ketiga, kita bisa ambil kertas minyak yang khusus untuk mengangkat minyak. Kemudian ini kita bisa lakukan sekitar beberapa jam setelah wajah dibersihkan. Kemudian dilakukan dalam suhu ruangan yang normal, yaitu tidak dingin ataupun tidak panas. Nah, untuk cara melakukannya ini pada kertas minyak kita tekan-tekan di daerah area T-zone kita, yaitu di daerah sekitar hidung, dahi, bagian alis mata, lalu kita perhatikan. Nah, setelah sudah pada area T-zone, kemudian kita lakukan lagi pada daerah lainnya seperti pipi dan dagu, kemudian kita lihat lagi, kita perhatikan lagi. Nah, kita lihat jika kita kulitnya cenderung normal, dia itu nggak akan banyak sisa minyak. Kemudian atau ada sedikit sisa minyak dari wajah di titik T-zone kita dari kertas minyak yang kita lihat. Kalau kulit kita cenderung berminyak, pada kertas minyak itu akan tersisa banyak sisa minyak di kertas minyak yang digunakan. Namun minyaknya ini bukan berasal dari T-zone aja, tetapi daerah lainnya juga seperti pipi dan dagu juga. Kemudian jika kulit kita cenderung kering, kalau pada saat setelah memakai kertas minyak ini, dia itu sama seperti kulit wajah normal. Kertas minyak nggak akan banyak mengandung minyak, namun akan ada kulit-kulit yang mengelupas atau terasa kencang juga dan kering. Nah, selanjutnya untuk kulit yang kombinasi, kulit kombinasi dia itu akan muncul minyak, tetapi pada daerah T-zone aja ditemukannya, sedangkan pada daerah pipi atau dagu cenderung normal atau kering. Nah, ini baru 4 jenis kulit aja, sedangkan untuk yang kulit sensitif di sini kita nggak bisa melakukan dengan cara seperti ini, karena kalau untuk kulit sensitif kita dapat melihatnya dari gejala-gejalanya yang ditimbulkan dari reaksi cepat terhadap adanya rangsangan atau alergen, terhadap penggunaan kosmetik atau skincare yang salah, atau bisa juga kita lakukan yang namanya alergi tes. Nah, selanjutnya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yaitu mengenali 5 jenis kulit dan perawatannya. Gimana kita tahu Lamara itu dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan dan untuk semua tipe jenis kulit. Karena Lamara sendiri diformulasikan dan diproses dengan teknologi canggih menggunakan bahan-bahan yang alami yang pastinya aman banget untuk digunakan secara rutin untuk mendapatkan kulit yang pastinya bersih, cerah, glowing, sehat, bernutrisi. Yang pastinya kita harapkan juga manfaatnya. Nah, untuk lamara sendiri yang berasal dari kata lam, mar, dan amara. La itu yang berarti daratan, mar itu berarti lautan, dan amara merupakan kecantikan. Untuk daratan di sini kita gunakan fermentasi teh hijau, kemudian untuk lautan kita gunakan ganggang laut.
di mana kedua bahan ini merupakan pro dan prebiotik alami yang pastinya bagus untuk kesehatan kulit kita. Kemudian dia juga merupakan antioksidan yang kuat, melindungi kulit kita dan pendukung hidrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa lamara itu yang berasal dari daratan dan lautan untuk kecantikan sejati. Walaupun kecantikan, tapi dia bisa digunakan untuk laki-laki juga dan untuk semua tipe jenis kulit. Nah, untuk produk dari Lamara itu sendiri terdapat 5 rangkaian produk dari Lamara. Yang pertama adanya Daily Nourishing Cleanser. Dari namanya aja kita tahu ini merupakan cleanser atau pembersih kulit wajah yang nantinya dia itu akan membersihkan kulit kita dari kotoran, kemudian sisa riasan make up, kemudian dari polusi atau residu-residu berbahaya lainnya. Nah, selain dia membersihkan, dia juga pastinya akan menutrisi kulit kita, melembutkan, melindungi, kemudian menyegarkan dan menyehatkan juga. Nah, selain adanya kandungan dari fermentasi teh dan ganggang laut, ada kandungan lainnya lagi nih, seperti ekstrak bunga Campsis grandiflora, di mana dia akan menenangkan kulit kita, kemudian anti peradangan, antioksidan, dan menghidrasi, melembutkan kulit kita, di mana hidrasi itu juga penting banget nih untuk orang-orang yang memiliki kulit wajahnya cenderung kering. Kemudian adanya Bambusa vulgaris. Bambusa vulgaris juga dia di sini sebagai menyembuhkan jerawat. Jadi untuk orang-orang yang kulitnya cenderung berminyak ataupun kombinasi, bagus banget digunain. Dia juga akan mengurangi bintik hitam, dia juga akan mengencangkan kulit kita. Kemudian untuk manfaatnya yang didapetin dari Daily Nourishing Cleanser, dia itu akan membersihkan kulit kita, dia juga tanpa mengikis lapisan lemak alami kulit kita, dia juga akan mengunci kelembapan kulit, mendukung penampilan kita yang pastinya akan membuat kulit kita sehat dan bernutrisi. Untuk cara pemakaiannya sendiri, kita cukup pump aja sebanyak 3 sampai dengan 4 tetes sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan minimal 2 kali sehari, maksimal 4 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pijat halus aja di wajah kita, kemudian kita bilas dengan air. Selanjutnya untuk rangkaian kedua yaitu Skin Activating Toner. Nah, toner di sini fungsinya dia akan merevitalisasi kulit kita, meremajakan kulit kita, dan dia juga nantinya akan mempersiapkan kulit kita secara efisien untuk menyerap atau menerima rangkaian skincare lainnya. Nah, untuk kandungannya selain ada fermentasi teh dan ganggang laut, adanya ekstrak lidah buaya yang dia akan menenangkan, menyejukkan, melembabkan, dan sebagai anti peradangan juga pastinya. Kemudian adanya kafein yang merupakan salah satu antioksidan yang kuat, dia juga akan meningkatkan produksi kolagen untuk elastisitas kulit kita. Nah, untuk manfaat Skin Activating Toner, dia akan meningkatkan manfaat dari rangkaian perawatan kulit kita lainnya karena dia fungsinya akan mempersiapkan kulit kita untuk menerima rangkaian skincare lainnya. Kemudian dia juga akan menyegarkan, menenangkan, menutrisi, melembabkan juga. Untuk cara pemakaian di sini dapat kita gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Dan untuk aplikatornya karena mudah sekali digunakan, kita cukup spray aja ke area wajah kita, kemudian bisa kita diamkan atau bisa kita ratakan dengan jari kita. Nah, selain sebagai toner, yang penting di sini dia itu bisa juga digunakan sebagai face mist. Jadi untuk semuanya nih yang berada di ruangan ber-AC, kita bisa menggunakannya untuk tetap kulit kita terhidrasi. Kemudian untuk orang-orang yang berada seharian di luar, yang di bawah sinar matahari, bisa digunakan juga untuk menyegarkan pastinya. Nah, selanjutnya untuk rangkaian ketiga yaitu Radiance Oil. Ini merupakan minyak pelembab di mana dia itu kaya akan nutrisi yang membuat kulit kita nantinya akan terlihat lebih bercahaya. Dia itu terdiri dari 6 minyak alami, yaitu adanya lavender, jojoba, almond oil,
kemudian biji bunga matahari, macadamia ternifolia, dan biji Limnanthes alba. Selain itu dia juga adanya astaxanthin, di mana astaxanthin ini merupakan antioksidan terkuat, yaitu lebih kuat dari vitamin E, beta karoten, dan vitamin C. Ada juga arginin, dia sebagai antioksidan dan meningkatkan produksi dari kolagen untuk elastisitas kulit kita. Nah, untuk radiance oil ini sendiri fungsinya dia akan mengatasi penuaan dini, dia juga sebagai pelembab, kemudian dia akan mengecilkan pori-pori wajah kita, menenangkan kulit kita, mengurangi kemerahan, jerawat juga pastinya. Nah, untuk cara pemakaiannya di sini, untuk aplikatornya sendiri pipet, jadi gampang sekali untuk kita gunakan, bisa kita gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian kita teteskan saja di area wajah kita sebanyak 2 sampai dengan 10 tetes sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sambil kita pijat halus. Kemudian yang nggak ketinggalan juga di bagian area leher juga jangan ketinggalan. Nah, untuk kulit untuk yang merasa kulitnya cenderung berminyak ataupun kombinasi, nah ini juga aman banget digunain karena sifatnya juga mudah diserap dan tidak menyumbat pori-pori juga pastinya. Nah, selanjutnya untuk rangkaian yang keempat, adanya Revealing Eye Cream. Ini merupakan perawatan khusus yang dapat digunakan di area sekitar mata. Fungsinya dia ini untuk mengurangi timbulnya adanya lingkaran hitam, kemudian garis-garis halus ataupun kerutan. Nah, untuk kandungannya selain adanya fermentasi teh dan ganggang laut pastinya ada kandungan lainnya nih seperti adenosin. Adenosin juga merupakan salah satu yang udah sering banget digunakan di perskincarean. Dia itu akan melembabkan, menghaluskan kulit juga, mengurangi keriput, mempercepat proses. Kemudian adanya ekstrak biji mangga, dia akan menghidrasi kulit sebagai antioksidan juga dan menghambat kerusakan kolagen dan elastin. Kemudian ada ekstrak Laminara digitata, dia akan melembabkan dan sebagai antioksidan juga. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya dari Revealing Eye Cream, dia akan mengurangi lingkaran hitam di sekitar mata kita, kemudian mengurangi garis-garis halus, kerutan juga, keriput, dia juga nantinya akan melembabkan, mencerahkan, kemudian dia akan meningkatkan kekenyalan juga dan menutrisi juga pastinya. Untuk cara pemakaiannya bisa kita gunakan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Kemudian kita cukup 1 pump saja sudah cukup. Kemudian kita olesi di area sekitar mata kita, dapat di kelopak mata atas maupun kelopak mata bawah. Kemudian kita aplikasikan dengan searah. Nah, yang terakhir di sini ada Moisture Boost Emulsion, yaitu merupakan pelembab. Ini merupakan pelembab yang ringan yang akan membuat kulit kita terasa lembut, halus, bernutrisi, dan sehat juga pastinya. Dia terdiri dari hyaluronic acid, dia akan mempertahankan kelembapan kulit kita, menghaluskan garis-garis halus, keriput, dan mencegah jerawat juga pastinya. Kemudian ada ekstrak Laminara, dia akan melembabkan, menenangkan kulit kita sebagai antioksidan juga, kemudian dia akan melindungi dari sinar UV juga. Nah, untuk fungsinya sendiri atau manfaatnya dari Moisture Boost Emulsion, dia akan menghidrasi kulit kita. Dia sebagai pengunci juga nih dari rangkaian skincare kita yang udah kita gunakan agar penyerapannya lebih maksimal lagi. Kemudian dia akan mengontrol minyak kulit kita juga. Jadi untuk kulit yang berminyak jangan takut untuk memakainya. Kemudian dia juga akan mencegah masalah kulit kita yang seperti berjerawat, kemudian meratakan warna kulit, menghaluskan kulit, menutrisi kulit juga, dan menjaga keutuhan lapisan penghalang kulit. Untuk cara pemakaiannya dapat kita gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kita olesi ke area wajah dan sekitar leher kita, kemudian hindari area mata. Oke, nah itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai mengenali 5 jenis
kulit dan bagaimana perawatannya. Nah, jadi Lamara ini cocok banget digunakan untuk semua tipe jenis kulit karena bahannya yang alami juga pastinya, yang berkualitas tinggi dan aman juga digunakan secara rutin untuk mendapatkan efek yang kulit yang bersih, cerah, glowing, sehat, bernutrisi juga pastinya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Sherry. Nah, menarik Bu Dokter, terima kasih banyak. Itu tadi Bu Dokter sudah menjelaskan kepada kita secara rinci sekali tentang 5 jenis kulit tadi ya Bu Dokter. Itu kok kalau tadi kita menyimak dari presentasi Bu Dokter sudah dijelaskan dari mulai kulit kering, kulit normal. Kalau kulit Bu Dokter sendiri jenis kulitnya apa nih Bu Dokter? Salah satu jenis yang mungkin perawatannya agak susah juga Mbak Sherry, yaitu muka saya ini cenderung oily atau berminyak. Iya, Oh, jam-jam sama segini kan? nih, jam-jam segini nih minyaknya lagi keluar-keluar banget nih. Betul-betul, walaupun di ruangan ber-AC ya Bu Dokter Iya, ya. betul. Oke. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Bu Dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu boleh raise hand. Nanti kami akan bantu unmute dari sini untuk bertanya atau apabila tidak memungkinkan on cam, Bapak dan Ibu boleh bertanya via di kolom chat. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Sambil Berikan sharing juga. testimoni kali ya Mbak Sherry. Tuh, setelah beberapa lama memakai Lamara. Tapi Bu Dokter, saya mau sharing juga nih. Dulu, zaman dulu ketika masih muda itu terkenal sekali ya. Krim-krim muka yang warnanya kuning dan putih, Bu Dokter tahu nggak? Oh iya 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 iya. Ya, itu apa ya? Sebenarnya merusak muka sekali dan saya sempat pakai. Lalu pas ketika hamil, saya berhenti dan tiba-tiba keluar semua jerawatnya dan bikin muka jadi rusak. Kesini sekarang saya sudah rutin banget Bu Dokter pakai skincare dari Sinergi. Mulai dari Trulum dan sekarang saya pakai juga Lamara nih Bu Dokter. Jadi walaupun ditinggal, maksudnya tiba-tiba kita lupa, saya capek gitu, lupa pulang kantor langsung tidur, nggak ada efek apa-apa kalau kita lepas juga karena skincare dari Lamara ini tidak ada bahan-bahan yang Iya. merusak kulit kita ya Bu Dokter ya. Betul, jadi kan emang kita tahu dulu kan skincare kan ya maksudnya apa ya, banyak kandungan atau bahan-bahan yang emang sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh Dan dikeluarkan. kimia ya Bu Dokter. Seperti kayak penggunaan merkuri, paraben seperti itu kan. Nah untuk sekarang ini kan yang seperti itu tuh sudah tidak diedarkan lagi. Nah Oh, sekarang ini betul. ada Lamara yang benar-benar alami dan aman banget gitu. Jadi nggak perlu Oke. khawatir. Betul Bu Dokter. Sudah ada yang raise hand nih Bu Dokter. Ada Ibu Dailah. Oke, kita bantu unmute. Oke, selamat sore Ibu Dailah. Apa kabar Ibu? Selamat sore dokter. Nah, dok, saya mau bertanya nih setelah menyimak. Nah, apa tuh Lamara itu kan tadi ada tahapannya itu ya. Kalau pas itu setelah eye cream itu tangannya nih kan nanti pakai moist tuh. Itu boleh harus dicuci dulu atau langsung? Itu satu ya dok. Nggak apa-apa ini ada ini. Itu satu. Yang kedua boleh dok ini. Ya Ibu apa? Itu yang pertama itu ya. Yang pertanyaan kedua itu tadi dokter menyampaikan ada mengandung probiotik dan prebiotik dan terus yang barusan itu paraben. Itu yang dimaksud itu apa dok? Terima kasih. Oke. Baik, terima Sudah kasih Ibu Daliah atas pertanyaannya. jelas. Jadi saya izin untuk menjawab yang pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Mengenai jadi setelah memakai eye cream, terus lanjut ke pelembabnya, apakah perlu cuci tangan dulu atau enggak seperti itu ya Bu ya?
Nah, jadi sebenarnya untuk kita mencuci tangan atau tidak itu kita bisa gunakan sebelum kita melakukan rangkaian skincare kita, Bu. Jadi setelah kita membersihkan tangan, setelah kita membersihkan wajah ini, kemudian kan kita tunggu sampai kering atau kita lap dengan tisu. Nah, kemudian setelah itu kita pasti akan mengaplikasikan rangkaian skincare kita berikutnya, yaitu seperti toner, radiance oil, dan lain-lainnya. Nah, pastikan untuk ke step berikutnya itu setelah mencuci muka, tangan kita dalam keadaan bersih, Bu. Seperti saat dari toner, kemudian lanjut ke radiance oil, eye cream, dan moisture, itu tangan kita pastikan bersih gitu. Jadi bukan dari eye cream ke moisturizer aja, tapi dari awal pun, yaitu dari toner pun, tangan kita sudah pastikan kita bersih tangannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yang mengenai pro dan prebiotik ya, Bu ya. Ya, jadi pro dan prebiotik itu sebenarnya merupakan bakteri tapi mikroorganisme, mikroorganisme yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kulit kita. Nah, makanya nggak apa-apa banget digunain karena berasal dari alami juga dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga, seperti itu, Bu. Jadi aman. Kemudian untuk paraben. Nah, paraben itu merupakan bahan kimia, fungsinya itu dia sebagai pengawet sih, Bu. Dia itu pengawet di skincare gitu. Nah, kalau Lamara ini sendiri bebas dari bahan pengawet, dari paraben, merkuri, seperti itu. Dari fragrance atau wangian dan alkohol juga. Jadi bagus banget untuk kulit dan semua tipe jenis kulit gitu. Berarti dok itu nggak usah dicuci lagi ya, udah langsung aja ke moist tangannya. Nggak apa-apa, Bu, langsung aja. Yang penting tangan kita masih bersih, Bu, gitu. Bukan yang kita setelah pakai eye cream kita megang handphone dulu atau kita benerin kerudung kita. Jadi berlangsung aja gitu. Nah, terus dok setelah selesai tahapan itu jangan lupa pakai sunscreen ya. Betul, sunscreen juga wajib, Bu. Apalagi kalau kita mau keluar rumah ataupun yang berada di rumah nih, tapi cahaya matahari atau sinar matahari masuk, itu tetap memakainya juga gitu. Nah, itu kan di ini dok, ada yang 30, ada yang 50. Kalau usia di atas 50, nah itu bagusnya yang SPF-nya yang 50 atau 70. Gini, Bu, kalau misalnya SPF itu sebenarnya SPF 50 itu didesain untuk orang-orang, untuk jenis kulit seperti orang bule, Bu, karena mereka itu butuh SPF yang tinggi, sedangkan kita yang di daerah tropis untuk 30 sampai dengan 45 aja itu udah cukup gitu. Jadi nggak perlu yang sampai 50. Yang penting dari penggunaan sunscreen itu sendiri adalah kita harus reapply atau penggunaan berulang. Jadi setiap 2 jam kita ulang penggunaan dari sunscreen gitu. Terus kalau make up-nya ini dok ya bebas ya. Kalau make up setelah itu mau pakai bedak padat atau tabur itu. Oh, kalau untuk bedak, penggunaan bedak sesuai kebutuhan aja, Ibu. Itu kan karena merupakan make up ya, Bu ya. Jadi sesuai kebutuhan, apakah lebih cocok yang tabur atau cocok yang padat gitu. Yang paling penting sih setelah menggunakan make up kita bersihkan lagi. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu Delia. Semoga menjawab ya Ibu Delia ya. Terima kasih ya Ibu. Berikutnya sudah ada yang reskan lagi nih Bu Dokter dari Ibu Roswida. Ibu Roswida. Selamat sore Ibu Roswida. Selamat sore Dokter Fania dan Ibu Seri. Selamat sore. Boleh silakan langsung. Ya begini dokter. Kita kan pemakaian Lamara ini sudah 1 bulan lebih ya. Jadi kira-kira semua produk itu kan tinggal sedikit-sedikit lagi ya, tonernya tinggal setengah, nggak nyampe kayak gitu ya. Nah, dari masing-masing produk ini itu 4 macam itu ya di luar daripada pembersih ya. Kalau kita jadikan satu tuh, kita buat mix dijadikan satu semuanya itu, terus itu dikocok kayak gitu ya. Itu pemakaiannya sama nggak dengan kita bertahap satu persatu terlebih dahulu gitu, atau kita langsung campurkan jadi satu? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ya.
Ya, jadi untuk pemakaian skincare itu sebenarnya kan ada tahapannya ya Bu. Apalagi untuk yang setelah mencuci muka itu kan kita menggunakan toner, kemudian Iya. oilnya juga, kemudian eye cream sama moisturizernya di sini. Nah, kalau misalnya untuk dicampur sih sebenarnya saya juga belum menemukan adanya penelitian seperti itu Bu. Jadi sebenarnya untuk penggunaannya masih menggunakan satu per step-stepnya gitu Bu, karena fungsinya juga beda-beda Bu, kayak misalnya nih Radiance Oil dia akan melembabkan, kemudian setelah kita ke Radiance Oil, sebelumnya itu kan toner, dimana toner itu fungsi dari toner sendiri itu dia mempersiapkan gitu Bu, dia akan mempersiapkan kulit kita untuk menerima rangkaian produk skincare berikutnya. Jadi fungsi toner memang seperti itu gitu, selain untuk fungsi-fungsi atau manfaat lainnya gitu. Jadi masing-masing ada fungsinya. Nah, untuk dicampur sendiri saya sih belum mengetahuinya dan belum ada penelitian yang mengenai mencampurkan bahan-bahan itu semua menjadi satu gitu. Karena kayak eye cream sendiri, eye cream kan fungsinya juga dia ada adenosin di sini, dia akan menghaluskan garis-garis halus, mengurangi keriput, lingkaran hitam, di mana dia fungsinya itu sendiri khususnya di area di sekitar mata gitu. Begitu ya Dok ya. Karena teringat ini produk sebelumnya ya, skincare sebelumnya kan kita menggunakan Trulum ya. Nah itu kita membuat campuran mist seperti itu ya. Jadi campuran mist itu kita gabungkan beberapa macam produk kayak gitu ya, skincare itu kita gabungkan, terus itu kita jual ecer. Ya. Baik, terima kasih kalau begitu Dokter. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Roswida. Semoga menjawab semua karena semua sudah ada porsi dan fungsi masing-masing ya Bu Dokter ya. Siap. Sebenarnya kalau Ini sudah dibikin jadi satu itu juga jadi simpel sih, tapi sampai saat ini belum ada. belum pernah mencoba juga ya Bu Dokter ya. Oke, sudah ada yang bertanya juga nih Bu Dokter dari kolom chat dari Rahel Olivia. Dokter, kalau kulit beruntusan itu karena apa dan bagaimana mengatasinya? Boleh dijawab Bu Dokter. Baik, terima kasih Ibu Rahel ya. Ya, tanya ya. Jadi sebenarnya kalau kulit beruntusan itu sebenarnya udah ada di materi kita tuh yang jerawat itu. Jadi beruntusan itu tuh sebenarnya jerawat. Dimana jerawat itu kan yang kita tahu dia ada yang komedo juga ada yang blackhead ataupun whitehead. Kemudian juga nanti jerawat itu ada yang bentuknya pustul, nodul gitu, ada macam-macam lainnya lagi. Nah, jadi beruntusan itu merupakan salah satu bagian dari jerawat, yaitu yang komedo itu sendiri gitu. Nah, gimana sih cara menghilangnya atau menanggulangi dari komedo ini sendiri? Caranya itu yang pasti dari step pertama, membersihkan wajahnya dulu terlebih dahulu, dimana kita harus minimal itu 2 kali sehari kita tetap membersihkan muka. Apalagi kalau misalnya kita nih perempuan-perempuan kan kita suka menggunakan makeup nih, dimana makeup itu tuh cuma 6 sampai dengan 12 jam aja. Nah kalau udah sampai mencapai jam segitu, wajibnya kita bersihkan. Apalagi kalau misalnya kita udah berada di rumah, kadang kan kita kalau udah di rumah tuh udah malasnya mau istirahat dulu segala macam. Nah wajib banget setelah kita sampai rumah kita bersihin, kemudian setelah kita bersihin juga baru kita pakaikan step-step skincare berikutnya gitu. Jadi sesuai dengan skincare ya sih, maksudnya sesuai dengan urutannya gitu, tetap digunain biar hasilnya maksimal juga gitu. Jadi bukan hanya mencuci muka aja, tapi kita juga pakaiin tonernya, pelembabnya juga pastinya gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Semoga menjawab ya Ibu Rahel. Dari YouTube juga sudah ada yang bertanya nih Bu Dokter. Dari Ibu Nani Yulianti. Halo Mbak Nani. Dokter mau tanya, kalau kita sudah pakai Radiance Oil Lamara, terus malah keluar jerawat kecil-kecil, baiknya diteruskan atau diberhentikan dulu? Awalnya nggak ada jerawat. Boleh dibantu Bu Dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya izin menjawab nih. Jadi pertama kita harus pastikan dulu nih kita penggunaan skincare kita ini
sudah kelima rangkaiannya atau belum gitu, atau kita masih menggunakan rangkaian skincare lainnya gitu, karena kan dari kandungan atau bahan-bahannya pun juga berbeda di sini kan, dimana Lamara itu menggunakan bahan-bahan alami gitu. Nah, untuk masih digunakan atau enggak, kalau saran saya untuk tetap digunakan, atau mungkin untuk ibunya kulit wajahnya mungkin cenderung berminyak atau kombinasi. Nah, saya juga mau ngasih tips nih, untuk saya juga merupakan kulit wajah yang oily. Jadi saya menggunakan Radiance Oil ini sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Untuk malam hari, karena kita aktivitas hanya di rumah aja dan kita tidur aja, kemudian regenerasi kulit kita kan biasanya pada malam hari juga tuh. Jadi saya pada malam hari saya gunakan sebanyak 3 sampai dengan 4 tetes. Nah, pada pagi hari karena kita aktivitas kita banyak di luar, kemudian juga pastinya minyak di kulit kita makin banyak juga nih keluarnya memproduksinya gitu. Jadi pada pagi hari saya hanya menggunakan 1 sampai dengan 2 tetes gitu. Jadi tetap digunakan Radiance Oil ini. Mungkin cara penggunaannya dikurangin untuk berapa banyaknya gitu. Kemudian juga Radiance Oil ini kan pipetnya juga kan steril, higienis gitu ya Mbak Sherry. Jadi kalau bisa pada saat penggunaan atau pengaplikasian untuk pipetnya ini jangan sampai mengenai area wajah gitu. Jadi kita kasih jarak gitu. Jadi biar dia tetap steril atau higienis. Oke, berarti porsinya penggunaannya dikurangi sedikit dulu ya Bu Dokter. Takutnya ada reaksi dari pemakaian skincare sebelumnya ya Bu Dokter, Iya, begitu betul. ya? Oke, baik. Semoga menjawab ya, Mbak Nani. Dari YouTube lagi nih, Bu Dokter, ada yang bertanya. Dari Ati, Bu Ati, apakah produk Lamara memiliki produk sunblock atau sunscreen dengan tingkat SPF tertentu? Oh, ini mungkin bisa dijawab, tidak? Belum ada ya, Bu Dokter Iya, ya? mungkin Mbak Sherry bisa menjawab. Nah, yang ini mungkin belum ada, Ibu. Semoga nanti next ada produk sunblock dari Lamara ya, Bu Dokter ya. Lanjut nih Bu Dokter, ada dari Mbak Kos Fitri. Halo Mbak Fitri. Dokter mau bertanya, kalau mau pakai masker wajah sebaiknya sebelum pakai daily nourishing cleanser atau kapan? Tolong dijelaskan step-stepnya. Terima kasih. Oke, baik Mbak, izin menjawab. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya tuh ada istilahnya acne mask. Jadi karena penggunaan masker yang terus-menerus, jadinya timbullah kita jerawat kan. Jadi kita sering tuh jerawatan di daerah dagu, hidung, ataupun di atas mulut ini kan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, untuk penggunaan skincare di sini tetap kita gunakan, yaitu pagi ataupun pagi dan malam hari gitu. Setelah kita menggunakannya, baru kita bisa aplikasikan masker kita. Mungkin untuk sekarang ini yang dikurangin itu adalah lebih ke make up-nya sih sebenarnya gitu. Karena kan misalnya kita udah gunain skincare, kemudian kita tutup pakai makeup lagi, kemudian kita tutup pakai masker lagi, jadi bener-bener kayak nggak bernafas gitu. Jadinya ya jadi udah tersumbat lagi gitu karena ada yang masker ini. Jadi sebenarnya sih yang dikurangin di era pandemi seperti ini penggunaan makeupnya gitu. Kalau misalnya untuk skincare tetap digunakan seperti biasanya aja. Berarti makeupnya nggak perlu tebel-tebel banget ya Bu Dokter. Yang penting skincare-nya semua sudah kita pakai. Mungkin makeupnya tipis-tipis aja agar tidak menimbulkan jerawat. Begitu ya Bu Dokter ya? Atau penggunaan dari maskernya sendiri juga bisa Mbak Sherry. Jadi kita menggunakan masker misalnya di saat kita lagi di luar aja, ataupun misalnya di saat kita merasa masker kita udah kena keringat atau kotor, atau kita udah memakainya udah lama nih, kita bisa menggunakan masker yang lainnya lagi gitu. Jadi rutin untuk mengganti maskernya juga. Oh, dirawat sama Mbak Fitri, Bu Dokter. Maksudnya masker seperti masker kolostrum. Jadi kolostrumnya kalau boleh saya bantu jelaskan, dikasih air gitu, nanti dimaskerkan ke muka. Maksudnya masker untuk wajah. Maksudnya seperti itu Bu Dokter. Jadi kalau mau pakai masker untuk wajah, sebaiknya sebelum pakai daily nourishing cleanser atau kapan. Jadi pakai masker untuk wajah dulu atau pakai cleanser dulu gitu ya. Gitu.
Kalau misalnya pertanyaan yang seperti itu, sebenarnya sama dengan penggunaan masker pada umumnya. Kita bisa menggunakan masker terlebih dahulu, setelah itu baru kita bisa bersihkan muka kita gitu. Jadi tetap penggunaan masker, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian skincare lainnya gitu. Dan pemakaian masker pun disarankan sih tidak terlalu sering-sering, jangan dikonsumsikan setiap hari gitu. Jadi baiknya dan wajibnya dikonsumsi setiap hari itu lebih ke skincare gitu. Oke, jadi kalau untuk masker wajah itu jangan setiap hari, Bu Dokter. Habis kita pakai masker kolostrum itu, baru kita cuci pakai cleanser Lamara ini ya, Bu Dokter ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya Mbak Fitri ya. Ada miskomunikasi masalah masker wajah sama masker muka. Nggak apa-apa, mungkin Oke, nanti abis ini baik. ada yang nanyain tentang penggunaan masker ini yang tadi. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah bertanya. Bu Dokter, izinkan saya memberikan informasi terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, Ibu, Bu Dokter. Siap, Mbak. Saya mau sharing, mau mengingatkan lagi informasi bahwa Sinergi kita mempunyai promo nih Bu Dokter, yaitu program Fast Track, yaitu sebuah program sponsoring yang sangat menarik dengan hadiah berupa uang tunai. Nah, periode programnya itu dari tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan untuk ikut program tersebut ya Bapak dan Ibu. Lalu saya juga punya pengumuman nih, yaitu top sponsoring atau rekrutmen dari periode April 2022. Pemenangnya yang pertama akan mendapatkan Happy Call, yang kedua akan mendapatkan 1 buah Mistika dan 1 buah Paragel, yang ketiga akan mendapatkan 1 buah Mistika dan 1 buah peppermint. Oke, saya langsung info aja pemenangnya ya. Pemenang pertama jatuh kepada Bapak Lutfi Hakim. Selamat Pak Hakim. Akan mendapatkan Happy Call. Yang kedua pemenangnya adalah Bapak Umar Aziz. Selamat Pak Umar. Bapak mendapatkan 1 buah Mistika dan 1 buah Paragel. Pemenang yang ketiga adalah dari Syafdina Ismi Hayati. Selamat Ibu. Ibu mendapatkan 1 buah Mistika dan 1 buah peppermint oil. Nanti nama-nama tersebut akan dihubungi oleh customer service untuk dimintai alam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dokter atas ilmunya pada siang hari ini menjelang sore. Boleh saya mengutip quote sedikit Bu Dokter? Silakan, Yaitu Mbak. kekuatan terbesar yang dimiliki dunia adalah generasi muda dan kecantikan seorang wanita. Jadi, cintai kulit kita sendiri, kenali kulit kita, dan pilih skincare yang pas untuk kita, yaitu Lamara yang cocok untuk semua jenis kulit. Betul, Bu Dokter? Betul dong. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya pada sore hari ini, telah mengikuti webinar hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan Bu Dokter dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Seri, izin pamit undur diri, sehat selalu, dan sampai jumpa Bapak dan Ibu.